Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat timnas dimanapun kalian berada. Ya, jumpa lagi bersama channel Anak Gawang, channel yang membahas tentang seputar bola. Ya, ada kabar baik dan juga ada kabar yang buruk. Kabar baiknya datang langsung dari negeri tirai bambu Cina. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Cina. Namun pelatih timnas Cina sedang dibuat pusing karena pemain intinya banyak yang cedera. Ya, untuk kabar yang kedua, kabar buruknya yaitu bek kita Mads Hilger ternyata juga mengalami cedera hamstring. Untuk mengetahui berita yang lebih lengkap lagi, langsung saja kita simak videonya dan kita langsung reaksi bersama. Beberapa waktu yang lalu, Erick Thohir mengatakan jika dirinya ingin melihat timnas Indonesia bermain melawan Malaysia. Menurut ketua PSSI tersebut, dirinya sudah sangat kangen melihat rivalitas antara kedua negara di lapangan. Apalagi saat ini, kekuatan Indonesia dan Malaysia sudah sangat berbeda. Sehingga jika mereka bertemu lagi, kemungkinan pertandingannya bakal sangat seru dan menyita perhatian dari banyak fans sepak bola. Sayangnya, niat Indonesia untuk mengajak Malaysia menjalani laga persahabatan malah tidak mendapatkan respon sama sekali. Hal inilah yang membuat salah satu legenda Malaysia menyayangkan momen tersebut. Kini, setelah dicampakkan oleh Malaysia, kabarnya Indonesia mendapatkan undangan untuk bermain melawan timnas Uruguay. Undangan yang pastinya menarik karena tim asal Amerika Selatan itu bukanlah tim sembarangan. Lebih tinggi ya daripada negara tetangga Malaysia. Kenapa sih nggak mau ya timnas Malaysia ketemu Indonesia? Apakah takut atau gimana? Komentar ya teman-teman di bawah. Ya, pada bulan September nanti, jadwal timnas Indonesia masih kosong karena mereka sudah tidak bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alasannya, karena babak tersebut sudah selesai pada bulan Juni nanti. Itu berarti Indonesia bisa memanfaatkan bulan September untuk menjalani beberapa pertandingan uji coba. Momen yang harus dimanfaatkan karena kemungkinan besar Indonesia akan bermain lagi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, yang mana jadwalnya diperkirakan pada bulan Oktober tahun ini. Sehingga 1 bulan sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda untuk menyiapkan tim. Ya, dimanfaatkan untuk uji coba ya dengan negara-negara yang lebih kuat ya. Alhamdulillah Indonesia bisa ketemu timnas Uruguay ya, mantap tuh buat uji coba ya, uji tanding. Dari rumor yang beredar, banyak negara yang kabarnya bakal menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Di antaranya adalah Rusia, Uzbekistan hingga Kyrgyzstan. Sayangnya, untuk kabar ini langsung menguap begitu saja. Selanjutnya, Indonesia dikabarkan juga akan bermain melawan Kuwait, Lebanon hingga Malaysia. Jika semuanya setuju, maka Indonesia harus memilih 2 negara saja, karena di setiap FIFA Matchday cuma 2 pertandingan yang akan dimainkan. Dari 3 tim tadi, fans Indonesia menginginkan Malaysia yang akan menjadi lawan dari tim Garuda. Alasannya adalah karena kedua tim sudah lama tidak bertemu. Hal ini langsung mendapatkan sambutan positif dari Erick Thohir. Bagi ketua PSSI tersebut, dirinya ingin mengajak Malaysia untuk menjalani uji coba. Entah nantinya mau atau tidak, itu urusan mereka. Kami juga melihat Malaysia telah berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kayaknya kami sudah kangen juga melawan Malaysia. Sudah cukup lama. Ya, tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, kalau Malaysianya tidak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali. Rencana uji cobanya di Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari bola.com. Katanya sih dari Argentina. Mantap nggak tuh? Lionel Messi ya. Tak ingin dianggap mengabaikan ajakan Indonesia, pihak Malaysia akhirnya memberikan penjelasan.
Hal ini dilakukan oleh pelatih timnas Malaysia, yakni Peter Klamovski. Dari pengakuan Klamovski, timnya memang sengaja memilih Cape Verde karena tim tersebut bisa meningkatkan level dari Harimau Malaya. Kenapa Untuk nggak menguji sama diri Indonesia? menghadapi lawan yang kuat dalam pertandingan persahabatan internasional, timnas Indonesia Tanjung kan Verde udah di adalah atas salah satu yang Malaysia. terbaik di Seandainya kawasan Indonesia Afrika. kalah, Mereka misalkan bermain kalah bersama nih para pemain sama yang telah Malaysia, tampil di level kan tertinggi di otomatis Eropa. timnas Ini adalah Malaysia ujian yang kami butuhkan naik untuk menantang peringkatnya. diri dan membantu kami tumbuh sebagai sebuah Nggak usah tim, kata sombong Peter deh. Klamovski pada Astro Arena. Timnas Indonesia aja juga mau kok ketemu sama timnas Malaysia. Kenapa timnas Malaysia nggak mau ya? Uruguay ajak timnas Indonesia bermain di laga persahabatan. Mantap. Saat timnas Indonesia mendapatkan penolakan dari Malaysia, kini muncul kabar terbaru jika Indonesia mendapatkan tantangan dari timnas Uruguay. Hal ini disampaikan langsung oleh Cristina Gonzalez selaku duta besar Uruguay di Indonesia. Ungkapan itu ia utarakan waktu berkunjung ke kantor Kemenpora. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, kata Cristina Gonzalez dikutip dari Bola Sports. Mantap nggak tuh? Langsung ketemu Uruguay ya, langganan Piala Dunia. Soal ajakan Uruguay, hal ini langsung mendapatkan tanggapan positif dari Menpora yakni Dito Aryo Tejo. Tapi jika serius, Dito memilih untuk menyerahkan semuanya kepada PSSI agar melakukan diskusi lanjutan dengan pihak Uruguay. Rencana friendly match ini sangat bagus, nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI atau format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, kata Menteri Dito dikutip dari sumber yang sama. Daripada Malaysia nggak mau, ya udah sama timnas Uruguay aja ya. Aduh, lanjut. Dikonfirmasi bahwa Miss Hilgers diragukan tampil untuk timnas di bulan depan. Sebelum kita lanjut, episode 2 obrolan ruang ganti sudah tayang di channel YouTube Masih Kurang. Buat teman-teman yang belum follow, sekarang mampir dulu ke YouTube-nya, searching aja Masih Kurang atau klik yang ada di video gue di link tree. Follow Jangan lupa teman-teman. tonton sampai habis dan di subscribe. Jadi telah dikonfirmasi oleh Joseph Osting, pelatih dari FC20, setelah pertandingan FC20 melawan Ajax Amsterdam. Pada pertandingan tersebut, Miss Hilgers terpaksa ditarik dan ini dia pernyataan Joseph Osting. Dia juga tidak dalam kondisi sehat dan dia sendiri mengetahuinya. Tetapi dia juga mengalami ketegangan di hamstringnya. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu. Lebih karena selangkangannya yang kaku. Dan semoga aja nggak ada cedera yang serius. Sampai saat ini, sampai gue beritain sekarang ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah cederanya serius, apakah Miss Hilgers bisa bermain nanti di bulan Juni. Jadi kita berharap aja semuanya segera pulih dan bulan Juni Miss Hilgers semoga saja cepat pulih ya Miss Hilgers. Timnas Malaysia akan kedatangan pemain Argentina ya guys. Striker Argentina dari klub Liga 1 Kolombia dipanggil ke Timnas Malaysia. Bakal jadi pemain naturalisasi baru. Jadi pemain naturalisasi Malaysia ini banyak dari berbagai negara ya guys. Sebut saja dari Spanyol, Argentina, Brazil dan yang lainnya. Dan ada beberapa komentar dari netizen jiran kita ya guys. Contohnya ketar-ketir, kaki negaranya miskin sampai 60%. Ketar-ketir. Yang ini Holland ketar-ketir melihat berita ini. Siapa sedih membantai. Wow. Netizen bilang kita sudah ketar-ketir ya guys karena kedatangan striker dari Argentina ini. Padahal pemain kita itu beda level. Mereka mempersiapkan di Piala AFF, kita ke Piala Dunia. Setelah menghadapi partai penting melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia pun mendapat sedikit angin segar dari tim naga yang bakal dijamu pada 5 Juni. Skuad racikan Branko Ivankovic tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh sebab sejumlah punggawa andalannya harus menepi dari lapangan.
Salah satu yang paling banyak disorot yang ialah ketiadaan absen bek ya. muda Jiang Shenglong. Citra. Pesepak bola berusia 24 intinya tahun lagi tak ya. bisa ikut laga tanda melawan skuad Garuda sebab diganggu cedera. Apesnya lagi, Jiang Shenglong tak akan jadi satu-satunya nama yang absen dari skuad racikan Ivankovic. Pemain sayap Shiweneng juga dipastikan tak bisa tampil menghadapi skuad Garuda, lantaran dia terkena hukuman skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Lin Liangming juga dicoret dari skuad untuk 2 laga melawan Australia dan Indonesia usai sempat dikenai kartu merah langsung ketika memperkuat timnya saat pertandingan melawan Arab Saudi Maret lalu. Kartu merah guys. Ya, itulah tadi info yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.